Berada dan tengah menjadi ketua umum di Partai Kebangkitan Bangsa yang dulunya diusung oleh para ulama NU pasca reformasi, darah dan silsilah keturunan dari Caimin ternyata juga bertaut dengan Nahdlatul Ulama. Semuanya dimulai dari Kiai Haji Bisri Syansuri yang merupakan kakek buyut Caimin dari ibunya. Beliau ini adalah salah satu ulama yang terkenal atas penguasaan di ilmu fikih Islam. Dalam catatan mengenai dirinya, Kiai Haji Bisri Syansuri adalah orang yang haus akan ilmu pengetahuan. Dirinya telah melancong keluar daerah untuk belajar pada ulama besar lainnya. Pada tahun 1912, dirinya bahkan berangkat ke Mekah bersama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah untuk menuntut ilmu. 2 tahun di Mekah, Kiai Haji Bisri Syansuri kemudian menikahi Haji Nur Khadijah, yang tidak lain adalah adik Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Setelah menikah, keduanya pun kembali ke tanah air. Tahun 1917, keduanya menetap di Den Anyar, Jombang dengan mendirikan Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif. Pesantren ini merupakan pesantren pertama yang kala itu membuat kelas khusus perempuan. Padahal masa itu perempuan yang masuk pesantren tidaklah lazim. Kemudian di tahun 1926, Kiai Haji Bisri Syansuri bersama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah serta gurunya Hadratus Syekh Hasyiuim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama yang sekarang kita kenal. Di kemudian hari, NU lah yang menjadi pelopor dibentuknya Partai Kebangkitan Bangsa. Lewat perkawinannya dengan Haji Nur Khadijah, Kiai Haji Bisri Syansuri diberikan amanat 9 anak. Anak tertuanya meninggal di masa kecil yang sampai sekarang namanya tidak diketahui. Kemudian secara berderet ada 8 anak yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, yaitu Ahmad Athoillah atau Kiai Haji Ahmad Bisri, Muasoma, Muslihatun Solihah, Musyarofa, Solihun, Ali Abdul Aziz, dan Sohib. Dalam deretan 9 bersaudara tersebut, anak Kiai Haji Bisri Syansuri tadi hampir seluruhnya kental dengan dunia perpolitikan Indonesia. Salah satunya adalah Nyai Solihah yang kemudian menikah dengan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim yang merupakan orang tua dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang pernah menduduki kursi presiden keempat Indonesia. Jadi secara hubungan darah, Caimin masih merupakan keponakan dari Gus Dur. Dari tautan darah bersama Gus Dur ini, Caimin juga mendapatkan rangkaian keturunan langsung dengan Pangeran Adiwijaya atau Jaka Tingkir yang merupakan keturunan ketiga dari Syekh Siti Jenar. Ya, walaupun dalam kondisi terkini, keluarga Caimin dan Gus Dur masih dalam keadaan memanas akibat seteruh politik dalam Badan Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, dari 9 bersaudara ini, Muasomalah yang merupakan nenek dari Caimin. Anak dari Kiai Haji Bisri Syansuri ini kemudian menikah dengan Kiai Haji Hasbullah Salim. Dalam pernikahan ini, maka lahirlah 2 anak perempuan, yaitu Haji Solihati Yusuf dan Haji Muhasona Hasbullah. Kedua anak dari pasangan inilah yang kemudian memiliki generasi yang menjadi pelaku politik Indonesia untuk masa sekarang. Haji Solihati Yusuf menikah dengan Kiai Haji Ahmad Yusuf Kholil yang dikaruniai 6 anak. 2 di antaranya adalah Syaifullah Yusuf yang merupakan mantan wakil gubernur Jawa Timur dan Irsyad Yusuf yang sekarang menjabat sebagai Bupati Pasuruan. Nah, Haji Muhasona Hasbullah inilah yang kemudian menjadi ibu dari Caimin setelah menikah dengan Kiai Haji Muhammad Iskandar. Dalam kenangan Caimin, ayahnya adalah sosok guru terbaik yang mengajarkan dirinya untuk peduli dengan sesama. Lalu dari ibunya, Caimin ini diajarkan untuk mewarisi sifat-sifat Rasulullah. Makanya dalam beragam kesempatan, Caimin selalu memperhatikan 2 sisi ini sebagai warisan dari keluarganya. Dari pernikahan Haji Muhasona Hasbullah dan Kiai Haji Muhammad Iskandar, keduanya dikaruniai 6 anak. Mulai dari Muniroh Iskandar, lalu Abdul Halim Iskandar yang sekarang menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kemudian ada Muhaimin Iskandar atau Caimin yang sekarang tengah kita bahas. Setelah itu Hasbiah yang merupakan istri dari M. Nasir, mantan Menristek Dikti. Lalu ada Abdul Alam, dan yang terakhir adalah Istiqomah yang merupakan istri dari Anwar Sanusi yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja. Dari sini kita bisa tahu kalau potensi politik Indonesia memang bisa berkembang jika memiliki darah orang penting. Makanya kalau ada yang bilang siapa aja bisa jadi politisi atau siapa aja bisa menjadi bagian dari pemerintah, mungkin yang bilang itu lagi ngantuk jadi nggak fokus.
Balik lagi ke Caimin pada tahun 1995, saat Caimin mulai merintis karirnya sebagai politisi. Dirinya kemudian menikah dengan sang pujaan hati, Ibu Rustini Martado. Dari wanita cantik ini, Caimin dikaruniai dengan 3 anak, yaitu Mega Safira yang lahir tahun 1996, kemudian Rahma Arifah yang lahir tahun 2000, dan Egalita Zahra yang paling bungsu lahir di tahun 2003. Dari segala hal dalam silsilah Caimin ini, kita sudah tahu kalau Caimin bukanlah sembarang orang. Dia adalah politisi sekaligus cucu dari ulama penting di Indonesia. Makanya, jika sekarang dirinya ingin mencoba maju ke bursa pemilihan presiden 2024 mendatang, itu adalah sebuah hal yang wajar. Panggilan Ca yang ada di namanya saja adalah sebuah kata yang dipakai untuk memperlihatkan sosok kakak laki-laki atau orang yang dihormati. Jadi memang banyak orang yang berharap pada Caimin. Dari track recordnya sebagai politisi, Caimin juga sering menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Tahun 1999 hingga 2009, dia menjabat sebagai Wakil Ketua DPR untuk bidang industri, perdagangan, dan pembangunan. Tahun 2009 hingga 2014, dia menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tahun 2014 hingga 2019, dia kemudian balik ke DPR, di mana tahun 2019 hingga sekarang, Caimin duduk sebagai Wakil Ketua DPR bidang kesejahteraan rakyat. Makanya, jika partai besar seperti Gerindra mulai mendekati ketum PKB ini adalah pemandangan yang seharusnya biasa saja. Apalagi PKB memang sudah punya sejarah cerah soal pemilihan presiden, di mana partai ini tidak pernah sekalipun berada di koalisi yang salah. Nah, bagaimana dengan kamu? Jika benar Caimin akan maju ke bursa Pilpres mendatang, entah itu jadi capres atau cawapres, apakah kamu akan ikut coblos Caimin? Sebutkan pendapat kamu di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.